Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihil karim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah memberkahi umur kita sehingga pada Jumat yang mulia ini kita dapat bertemu kembali di rumah Allah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu karena Allah, dan pun kalau kita berpisah nanti pada suatu ketika, kita berpisah karena Allah. Inilah nawaitu kita, inilah niat kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, nawaitunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam salat selalu kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Semoga ucapan yang selalu kita ucapkan di dalam salat itu dapat kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita realisasikan di dalam kehidupan di alam luas. Bukan hanya kita realisasikan ketika kita salat, tetapi ketika di luar salat juga dapat kita realisasikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, berdasarkan ayat Allah yang saya bacakan tadi, khatib berkeinginan memperingatkan khatib sendiri, insyaallah, kepada sidang jamaah yang berbahagia. Jadi yang pertama, cobalah kita perhatikan tentang amaliyah kita dalam kehidupan kita selama ini. Semoga amal kita hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Itu berarti kita tergolonglah orang yang beruntung. Tapi kalau amalan kita hari ini sama saja dengan hari kemarin, sama dengan hari kemarin,
berarti kita adalah rugi, orang yang bangkrut. Tapi kalau amal kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti kita celaka. Ini barangkali perlu kita evaluasi terhadap diri kita masing-masing, menyangkut dengan amal kita masing-masing. Ini mungkin masalah pribadi kita, barangkali ini dapat kita lakukan, tidak ada persoalan, karena menyangkut dengan kita. Hanya melepaskan kewajiban kita kepada Allah, hanya untuk mengumpulkan amalan untuk diri kita. Tapi ketahuilah kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu, apalagi di kampus ini, apalagi di lingkungan kampus, kita pada umumnya kita melekat diri kita dengan berbagai jabatan yang kita miliki, dengan berbagai kekuasaan yang kita miliki, berbagai tanggung jawab yang kita miliki. Maka khatib hari ini menarik untuk mengajak terutama kepada pemangku kekuatan, pemangku kekuasaan yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya melekat namanya dengan jabatan yang lain selain sebagai seorang muslim secara pribadi. Hadirin yang berbahagia, kita sebenarnya adalah umat yang terbaik di antara umat-umat Nabi yang lain. Umat Nabi Muhammad lah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan mempedulikan kepada dirinya sendiri, tapi yang lebih penting adalah mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Siapakah yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik, untuk mencegah kemungkaran? Adalah seseorang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan. Dia punya wewenang untuk itu, mengajak orang lain di sekelilingnya. Maka kalau boleh kita sebutkan, segenggam kekuasaan lebih bermakna daripada 1000 kebaikan. Padahal kekuasaan tadi segenggam saja. Segenggam saja. Apalagi kalau kekuasaan sebesar masjid ini. Segenggam saja kekuasaan yang kita miliki adalah lebih baik, lebih bermakna daripada 1000 kebaikan. Di antara kita, di kampus ini, di luar kampus ini, di sana, di luar dan sebagainya, cukup banyak yang memiliki kekuasaan, cukup banyak yang memiliki jabatan. Mari kita gunakan jabatan itu adalah untuk kepentingan agama Allah, untuk mengajak umat untuk berbuat baik, mencegah umat untuk berbuat mungkar. Jangan hanya kita menikmati jabatan yang kita miliki, ada tunjangan dan sebagainya, di kampung Pak Gisi punya wang, punya jabatan, punya kekuasaan, bukan untuk miliknya. Tetapi jabatan itu, kekuasaan itu mari digunakan untuk membantu agama Allah. Maka pada prinsipnya orang mukmin perlu merebut kekuasaan dari tangan-tangan orang jahil, dari tangan-tangan orang munafik, dari tangan-tangan orang fasik. Jabatan dan kekuasaan itu perlu dimiliki oleh orang mukmin. Ketika kekuasaan berada pada tangan orang mukmin, maka dipastikan kebaikan agama ini akan lebih baik. Kebaikan umat pasti lebih baik.
Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, selama ini banyak kita temu orang Islam ketika hari Jumat di masjid. Cukup banyak orang Islam di masjid hari Jumat. Cukup banyak kita temu orang Islam ketika pelaksanaan salat Id. Cukup banyak kita temukan orang Islam di masjid hari Jumat, di masjid pada waktu salat Id. Kalau mau lihat orang Islam, lihatlah pada hari Jumat dan lihatlah pada waktu salat Id. Tapi kalau ingin lihat orang mukmin, lihatlah pada waktu salat subuh. Berapa orang mukmin di sekitar ini? Mari nanti subuh kita lihat berapa orang mukmin yang ada di sekitar kampus ini. Berapa banyak orang mukmin di masjid-masjid yang ada di Kota Langsa, yang ada sepanjang jalan Aceh. Mari kita lihat. Hanya beberapa orang saja, tetapi orang Islam cukup banyak. Dan di antara orang Islam itu ada orang munafik di kalangan orang Islam. Itu yang lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas dia kafir. Orang munafik ini tidak jelas, KTP-nya Islam, pakaiannya Islam, bergaul dengan orang Islam. Bahkan pemimpin dia memegang tampuk pimpinan, tapi ternyata dia adalah orang munafik. Orang munafik kadang-kadang kepiah sejengkai dati hulaya, tapi hatinya adalah sangat membenci Islam. Tidak dapat kita bedakan kadang-kadang orang Islam dengan orang munafik. Maka hadirin yang berbahagia, sekali lagi sesuai dengan tema yang saya angkat tadi, mari kita rebut jabatan, kita rebut kekuasaan dari tangan-tangan orang munafik, dari tangan-tangan orang fasik. Semoga jabatan dan kekuasaan itu berada di tangan orang mukmin. Ketika kekuasaan telah berada di tangan orang mukmin, lihatlah negara Turki sekarang bagaimana perkembangan Islam di sana. Presiden Turki dia berbicara di kancah internasional demi kepentingan Islam. Pemimpin Islam berbicara. Tapi kalau pemimpin Islam itu adalah orang munafik, tentu dia tidak berbicara untuk kepentingan Islam. Dia berbicara untuk kepentingan umum yang lain. Bahkan ada orang munafik, tidak boleh lagi kita sebutkan orang di luar Islam itu adalah orang kafir. Orang di luar Islam adalah orang kafir. Allah mengatakan itu orang kafir, bukan orang non-Islam. Kita kadang-kadang menyebutkan marah kalau kita sebutkan dia kafir. Sesungguhnya dia adalah kafir. Dalam Al-Quran tidak disebutkan ya ayuhan non kafirun, tidak disebutkan ya ayuhan non muslim, tapi ya ayuhal kafirun. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, maka untuk itu sekali lagi, semoga kita yang berhadir di masjid yang mulia ini, kita menjadi umat yang terbaik. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau boleh saya kutip kata-kata Ustaz Abdul Samad, kalau hanya sholat semua orang bisa. Kalau hanya puasa semua orang bisa. Kalau hanya semua orang umrah haji semua bisa. Tetapi mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, tidak semua orang bisa. Itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan, yang punya power, yang punya kekuasaan. Yang bisa melakukan itu ketika masih berlaku tanda tangan, masih berlaku stempel. Gunakan tanda tangan itu untuk kepentingan umat. Ketika masih ada stempel di tangan, gunakan stempel itu untuk kepentingan umat.
ketika kita sebagai anggota legislatif, ketika kita mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang, membuat kanun, gunakan kekuatan itu. Kanun yang dilahirkan adalah kanun untuk kepentingan syariah, untuk kepentingan umat. Kalau bukan Islam, orang Islam yang bela Islam, siapa lagi? Kalau bukan orang Islam yang bela Islam, siapa lagi? Ada orang Islam yang alergi dengan syariat Islam, padahal dia orang Islam, tapi alergi dengan syariat Islam. Kalau ada orang Aceh yang alergi dengan syariat Islam, silakan tubik dari Aceh saja. Aceh ini diperuntukkan adalah untuk orang yang beriman dan bertakwa. Aceh ini diperuntukkan kepada orang yang melaksanakan syariat Islam. Ketika Anda berbeda akidah dengan kami, silakan hormati. Aceh telah berlaku syariat Islam. Anda orang Islam, tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan syariat Islam, silakan kita dakwah di luar sana. Silakan tubik dari Aceh. Tidak senang dengan syariat Islam, tubik dari Aceh. Keluar dari Aceh. Aceh ini telah kita proklamirkan melaksanakan syariat Islam. Maka syariat Islam itu adalah bukan hanya sebagai lip service saja, bukan hanya sebagai bahan-bahan dakwah saja, tapi untuk kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau semua mahasiswa kampus tatkala ini yang jumlahnya, kalau tidak silap saya mendapat informasi sekitar 7.000 orang. 7.000 jumlahnya, yang tidak sedikit. Kalau semuanya 7.000 itu pro syariat, hatinya pro syariat, semua aktivitas semuanya pro syariat, aktivitas akademika juga pro syariat, saya kira syariat Islam pasti bersinar di kampus ini. Syariat Islam pasti berjaya di kampus ini. Syariat Islam pasti berjaya di Kota Langsa. Tapi ada di antara umat Islam tadi yang menjadi munafik, kepiah sejingkai lati ulaya. Dia pro kepada kafir, pro kepada pemimpin kafir, tidak pro kepada pemimpin yang syariat. Saya menyampaikan dakwah ini di mana-mana. Sekarang ini pemerintah Kota Langsa ada 47 kampung yang sedang melaksanakan tahun politik, memilih suksesi kepemimpinan Gesi di kampung. Ada 47 kampung. Maka kita harap kepada masyarakat, pilihlah Gesi yang pro syariat. Kalau kita pilih Gesi yang pro syariat, itu adalah ibadah. Tapi kalau kita pilih Gesi berdasarkan woni piro, berdasarkan kepentingan, berdasarkan hijau peng dan sebagainya, maka tibalah kehancuran syariat di negeri ini. Negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang munafik. Kalau dipimpin oleh orang kafir, jelas dia kafir. Kita ketahui secara dalam maupun luar dialah kafir. Tapi yang tidak kita ketahui ini orang munafik. Maka untuk itu hadirin yang berbahagia, gunakan kesempatan kita tentu walaupun berada di kampus, tetapi kita adalah juga warga masyarakat yang kembali ke desa kita masing-masing. Gunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin yang pro syariat. Ketika pemimpin yang pro syariat, bayangkanlah seperti kota Turki, bayangkan seperti Kota Langsa hari ini. Kota Langsa hari ini diakui atau tidak di bawah lokomotif Tokyo Suum telah banyak membawa perubahan segi pembangunan infrastruktur kemasyarakatan. Diakui atau tidak, pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa mengalami perubahan yang signifikan. Diakui atau tidak,
Itu adalah sebab ada lokomotifnya yang peduli dengan syariat. Maka untuk itu segenap lini kepemimpinan di Aceh, kita berharap yang pro syariat, bukan orang-orang munafik. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, umat terbaik adalah umat yang mencegah perbuatan mungkar. Yang mencegah perbuatan mungkar, mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf. Umat yang terbaik ketika dia mempunyai kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan agama. Jangan ketika tidak ada lagi jabatan nanti, baru saya mau berjuang untuk syariat Islam. Kapan siun hana lagi jabatan, baru pegah habah. Saya hari ini, saya diberikan jabatan dan kekuasaan tentang pelaksanaan syariat Islam. Saya gunakan kekuasaan ini, saya gunakan jabatan ini untuk mengajak umat berbuat baik, mengajak umat mencegah perbuatan mungkar, mengajak umat untuk menegakkan syariat. Saya menggunakan jabatan ini, saya diberikan tunjangan, diberikan semuanya, saya diberikan, saya gunakan itu. Maka kalau semua orang berpikir demikian, maka syariat Islam pasti berjaya di negeri ini. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi karim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fahadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa salamta wa barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر.